Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menerangkan materi tentang penganggaran modal dan teknik penganggaran modal. Yuk kita lihat deskripsi dulu sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam. Suatu perusahaan pasti akan melakukan investasi. Nah, investasi ini ibaratnya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan nanti ke depannya. Dalam proses investasi ini, dalam suatu proyek investasi, biasanya para investor akan memerlukan suatu perhitungan untuk dapat menilai apakah proyek yang diinvestasikan itu layak dilakukan atau tidak. Maka tujuan dari investasi ini untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, untuk melakukan suatu cara penilaian investasi ini, di sini akan membahas mengenai investasi dalam aktiva tetap, di mana tujuannya agar memudahkan para investor untuk mengambil suatu keputusan. Nah, investasi aktif tetap adalah suatu proses yang lebih mengarah pada sebuah penganggaran modal. Nah, pengambilan keputusan yang didapatkan biasanya diambil dari metode-metode untuk menyeleksi suatu usulan investasinya. Di sini akan memudahkan para calon investor untuk memperhitungkan seberapa cepat nanti pengembalian dananya, berapakah presentasi keuntungan nanti yang akan didapatkan para investor, hingga dapat mengetahui seberapa besar kerugian yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Nah, tujuan dari materi yang disampaikan hari ini adalah tujuannya bagaimana nanti dapat cara menilai suatu kelayakan investasi dalam aktiva tetap sehingga dapat menjadikan bahan acuan dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Nah, yang kedua diharapkan mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan modal investasi. Dalam menentukan proses penganggaran ini ada beberapa proses investasi yang perlu penjelasan tentang proses investasi dalam penganggaran modal ini. Nah, proses pengambilan keputusan sebelum melakukan tindakan dalam suatu perusahaan harus didasari oleh keputusan yang matang. Nah, dalam proses pengambilan ini, keputusan berkenaan dengan investasi dan aktif tetap memerlukan suatu proposal. Nah, nanti proposal ini diterima atau ditolaknya, hal ini mengacu pada penganggaran modal yang dalam proses pembuatan ini. Dalam memutuskan suatu proyek dapat kita terima atau ditolaknya, pada arus kas memiliki manfaat yang besar pengaruhnya bagi kelangsungan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus menentukan seberapa besar pengaruh arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek dan berfungsi pada suatu penentuan apakah proyek dapat diterima. Hal tersebut perusahaan harus menguji apakah yang terkait dengan arus kas dan bagaimana cara untuk mengukurnya untuk mendapatkan suatu keputusan. Secara khusus, investasi melibatkan pengeluaran kas yang besar dapat mengikat perusahaan pada tindakan tertentu pada periode yang relatif lama. Jika suatu keputusan penganggaran modal dilakukan tidak teliti, maka akan cenderung menimbulkan biaya yang mahal. Nah, disinilah perlunya analisis pada sisi dari arus kas. Nah, ketika arus kas ini diambil suatu keputusan, apakah arus kas ini memang investasinya, memang hasil analisisnya menguntungkan, akan dilanjutkan. Dan bila investasinya tidak menguntungkan, maka proposal ini ditolak. Nah, ketika investasi ini dapat dilanjutkan, maka proyek investasi berjalan sesuai dengan yang telah disepakati dalam proposal. Nah, hasil dari proyek investasi tentunya adalah untuk memastikan laba yang maksimal, dan ini kegiatan ini akan terus berlanjut seperti ini dalam proses investasi aktiva tetap dalam proses penganggaran dari modal. Ada beberapa pengertian yang harus dipahami, itu ada 3. Di sini ada operating expenditure. Operating expenditure merupakan pengeluaran dana di mana jangka waktu kembalinya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada capital expenditure, merupakan pengeluaran dana di mana jangka waktu kembalinya melebihi dari 1 tahun. Nah, yang ketiga adalah capital budgeting. Nah, capital budgeting ini merupakan proses evaluasi dari seleksi investasi jangka panjang dengan memperhatikan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Nah, ini 3 pengertian ini nanti yang perlu kita pahami ke depannya.
tahapan-tahapan dalam capital budgeting ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menyusun daftar usulan investasi. Yang kedua, menilai dan menyeleksi investasi-investasi yang diusulkan berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditentukan. Yang ketiga, memilih investasi di antara alternatif-alternatif yang diusulkan. Nah, manfaat dari capital budgeting ini ada beberapa manfaat. Yang pertama ini untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Berikutnya, agar tidak terjadinya over investasi atau under investasi, artinya tidak terjadi kelebihan untuk melakukan investasi ataupun kekurangan dalam melakukan suatu investasi. Nah, yang berikutnya adalah dapat lebih terencana, teliti, karena di sini dana semakin banyak dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam membuat suatu keputusan. Di sini ada beberapa metode yang akan digunakan untuk seleksi investasi. Yang pertama ini yang akan kita gunakan ada 4 metode. Yang pertama adalah payback period. Payback period merupakan lamanya waktu yang diperlukan agar dapat menutup kembali seluruh pengeluaran investasi dengan menggunakan arus kas. Yang kedua, net present value atau NPV disebutnya, merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk bersih yang akan diterima di waktu yang akan datang dengan arus kas keluar. Yang ketiga, profitability index. Ini merupakan perbandingan antara nilai sekarang aliran kas masuk yang akan diterima di waktu yang akan datang dengan arus kas keluar. Dan yang terakhir yang akan kita gunakan adalah accounting rate of return, menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dari total investasi yang akan dikeluarkan. Sedangkan rumus-rumus yang akan kita gunakan, ini ada beberapa rumus yang akan kita gunakan dalam beberapa model ini. Yang pertama, rumus depresiasi. Nah, tentunya karena ini investasi tetap, maka kita perlu menggunakan rumus depresiasi untuk menyusun nilai penyusutan. Nah, yang kedua, rumus cash flow proses, discount factor. Yang ketiga, discount factor. Yang keempat ada payback period. Yang kelima, net present value. Yang keenam, profitability index. Dan yang terakhir, accounting rate of return. Nah, inilah beberapa rumus yang perlu dipahami maksud-maksudnya nanti ke depannya.